Udah jam 7 ya. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live Instagram Masuk PTN bersama saya Irma. Nah, pada malam hari ini teman-teman kita akan membahas seputar kuliah sambil bisnis dan raih omset jutaan. Sebentar. Nah, bagi teman-teman yang mau punya usaha ataupun yang sudah punya usaha, teman-teman bisa banget join live Instagram ini. Siapa tahu nanti dapat tips dari narasumber kita dan usahanya bisa lancar, bisa membiayai sekolah ataupun kuliah nanti. Yuk segera gabung para pejuang pengusaha muda. Nah, untuk narasumber kita kali ini sama dengan minggu kemarin teman-teman, yaitu dari kampus PPM School, tapi dengan pembicaraan berbeda. Dan kampusnya itu masih sama di PPM School. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu PPM School, jadi PPM School itu merupakan kampus swasta yang ada di Jakarta. Dan di PPM School itu ada dua jurusan teman-teman, ada SAB dan juga SMB. Nah, apa itu? SAB merupakan sarjana akuntansi bisnis, sedangkan SMB yaitu sarjana manajemen bisnis. Untuk teman-teman yang mau kuliah di jurusan akuntansi mau manajemen, bisa banget teman-teman kuliah di PPM School. Untuk kualitas dari PPM School, teman-teman nggak usah ragu lagi nih, karena PPM School merupakan sekolah manajemen pertama yang ada di Indonesia. Nah, biar tidak panjang lebar dari saya dan bisa langsung teman-teman dapat tips menarik dari narasumbernya, saya langsung undang saja narasumber kita pada malam hari ini. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya chat di chat pertanyaan ya teman-teman, jangan tuliskan di kolom komentar agar saya bisa langsung memudahkan saya untuk membacakannya. Bentar saya undang dulu ya. Bentar kakaknya masih bergabung. Nah, halo Kak. Bisa perkenalan diri dulu Kak. Biar lebih akrab. Halo semuanya, aku Firda dari mahasiswa manajemen bisnis dari PPM School of Management. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Kak Firda. Semester berapa nih Kak? Aku baru selesai semester 5, insya Allah semester 6 masuk. Oh, mau ke tahap semester akhir. Semangat-semangat, lagi banyak-banyak tugas ya Kak? Oh iya Kak, sekarang kan lagi pandemi nih Kak. Gimana sih menurut Kakak? Kan pastinya kuliahnya online. Gimana sih menurut Kakak suka dukanya kuliah online? Terhambat nggak sih Kak aktivitasnya? Terus susah nggak menangkap pelajaran saat kuliahnya online? Berdasarkan pengalaman aku ya, kalau berdasarkan pengalaman aku tuh karena aku tipe orang yang kalau belajar tuh sebenarnya harus dijelasin secara langsung. Jadi menurut aku online bagi aku tuh agak sedikit susah karena kan kalau online itu kan berarti kan kita di rumah belajar sendiri terus kita harus memahami sendiri. Sedangkan aku nggak bisa, aku harus kayak ada orang yang langsung ngejelasin ke aku pada saat itu juga gitu. Nah menurut aku online ini agak sedikit menghambat sih, agak sedikit menghambat aku untuk menangkap pelajaran yang dosen-dosen kasih ke aku gitu. Jadi gimana sih caranya Kakak mensiasati
kuliah online ini? Apakah kakak dengan belajar lagi di rumah atau belajar bareng sama teman-teman atau Yang gimana kak? pasti materi yang hari itu dijelasin, materi materi yang hari ini jelasin itu sama kan di record ya sama apa di record sama sama dosennya atau sama akunya gitu. Nah, itu biasanya recordannya itu aku nonton ulang lagi. Jadi kayak bagian mana nih tadi yang ketinggalan. Nah, itu nanti aku lengkapin lagi catatan-catatannya gitu. Oh, jadi harus ada ulangan biar lebih paham Iya. gitu ya. Oh iya kak, untuk jurusan kakak ini kan SMB ya kak, Sarjana Manajemen Bisnis. Sedangkan yang saya tahu itu cuma sarjana manajemen saja. Beda nggak sih kak antara sarjana manajemen bisnis dengan sarjana manajemen pada umumnya? Mungkin bedanya itu kalau sarjana bisnis itu lebih kayak kita memanage bisnis kita, jadi kayak lebih ke arah bisnis yang mau ditujunya gitu loh. Jadi kayak apa ya bahasanya ya? Kayak misalnya kita punya bisnis nih. Nah, jadi tuh di mata kuliah ini tuh kayak benar-benar dibantu sama dosen-dosen kita gimana caranya bisnisnya ini bisa berkembang gitu loh. Jadi tuh benar-benar kayak dibantu. Mungkin kalau istilah manajemen itu kan manajemen itu kan luas ya. Ada akuntansi, ada manajemen bisnis, terus ada pajak gitu kan. Jadi menurut aku kalau manajemen doang itu nge-include semuanya kayak akuntansi, pajak. Nah, kalau manajemen bisnis tuh lebih kayak ke arah bisnisnya kita. Bisnis yang mau kita tuju tuh apa gitu loh. Kalau Oh, jadi selain belajar teori juga ada praktek bisnisnya iya, langsung betul. gitu ya kak? Dan terjun langsung ke Iya, dunia jadi bisnis. terjun langsung ke dunia bisnisnya. Oh, Jadi tuh kita diajarin materi juga, diajarin prakteknya juga sama dosen-dosen di kampus aku gitu. Kayak ini caranya begini gini 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 gitu. Dan itu biasanya kampus aku di oh, PPM itu benar-benar 100% didukung sama dosen-dosennya gitu. bagus banget sih kak. Soalnya kan kalau cuma teori aja kita kadang nggak paham ini gimana sih cara praktekinnya. Terus kalau nggak ada teorinya juga kita bingung ini Iya. gimana. Terus Kak, ini kan terkait judul kita itu kuliah sambil bisnis dan raih omset jutaan. Nah, terkait judul itu bisnis apa sih Kak yang Kakak garap saat ini? Boleh diceritakan mungkin? Oke, singkat cerita aja ya. Bisnis yang aku lagi jalanin sekarang itu jualan snack yang lagi booming sekarang itu keripik kaca sama basreng atau bakso goreng. Nah itu usaha benar-benar aku raih dari awal pandemi sampai sekarang. Jadi gimana Kak? Asal mula Kakak bangun bisnis, gimana kok bisa kepikiran ide mau bikin usaha di bidang makanan? Terus itu pernah ngalami down nggak sama pandemi ini? Pernah mengalami rugi atau gimana? Aku sebenarnya usaha itu dari SMP, cuman aku usaha itu gonta-ganti. Jadi itu aku kayak apa ya namanya? Kayak aku kan emang dari dulu emang hobi bisnis gitu. Jadi kayak dulu aku jualan ya jualan aja tapi nggak mementingkan keuntungan gitu. Ya udah jualan aja karena aku hobi gitu kan. Terus pas di pandemi ini aku nggak ada yang bisa aku kerjain gitu, nggak ada yang bisa aku kerjain. Jadi tuh aku mikir kayak jualan apa gitu. Sempat aku jualan hand sanitizer tapi nggak lama karena kan waktu awal-awal pandemi kan melonjak tinggi banget ya yang kayak sederijan sampai 1 juta lah 2 juta lah gitu kan. Itu kayak menurut aku tuh nggak bisa aku perpanjang gitu kan. Terus akhirnya kayak aku iseng beli salah satu basreng dulu di salah satu online shop gitu, terus iseng beli, habis itu apa dijualin aja ya gitu-gitu, akhirnya aku jualin gitu dengan bumbu yang aku buat sendiri. Terus suka dukanya ya pasti ada gitu, masa downnya tuh pasti ada. Aku pernah kehilangan puluhan juta di salah satu e-commerce dan itu menurut aku itu first time aku down di masa jualan ini, di masa apalagi pandemi ya kayak nyari uang tuh susah banget gitu.
bener-bener. Jadi buat teman-teman yang punya usaha dan usahanya lagi down, teman-teman nggak usah khawatir. Ya khawatir pasti ada sih, tapi jangan terlalu bersedih. Teman-teman bisa berusaha lagi, karena kan yang namanya sukses itu nggak langsung kan. Mie instan aja masih diolah. Terus Kak, yang saya pengen tahu lagi gimana tuh Kak kuliahnya Kakak. Kan Kakak kuliah sambil bisnis. Kayak gimana ya Kak? Bisa nggak memanage-nya? Kan kalau kuliah pastinya banyak-banyak tugas kuliah, belum lagi kita ngadepin bisnis kita yang banyak masalah. Itu gimana Kak? eh Banyak masalah mah pasti ada gitu. Apa ya? Pasti kan kalau misalnya kuliah sambil bisnis itu sebenarnya nggak gampang, tergantung iman kalian, tergantung tekad kalian kuat apa enggak kan. Kalau misalnya balik lagi sih ke kalian, kalau misalnya kalian ngerasa udah down, kalian mau stop di situ silakan. Kalau mau maju juga silakan. Kalau aku tipe orang yang kalau misalnya aku ngerasa aku aku down, biasanya aku rehat dulu kayak seminggu atau sebulan atau 2 bulan gitu. Aku pasti rehat. Cuman nanti kalau misalnya aku ngerasa udah saatnya gue bangkit, pasti aku bangkit gitu. Jadi aku berhenti tapi nggak berhenti untuk selamanya. Cuman kayak ya udah sejenak aja gitu. Terus bagaimana cara manajemen waktu Kakak antara bisnis dan tugas kuliah? Kalau manajemen waktunya, aku kebetulan kan jadwal kuliah aku ada di Google Calendar ya. Menurut aku tuh sangat efektif banget dan itu sangat benar-benar ngebantu banget. Jadi kayak kapan aku ada waktu kosong, terus kapan aku bisa rehat, kapan aku bisa leha-leha gitu kan. Cuman biasanya kalau misalnya ada waktu kosong, even itu cuma 15 menit doang, itu pasti aku pakai untuk aku packing dulu atau aku jualan dulu gitu. Maksudnya aku ngebungkusin orderan customer aku gitu loh. Jadi kayak biasanya tuh aku manfaatin dulu tuh 15 menit. Kalau misalnya 15 menitnya udah habis, terus ada kuliah, aku lanjut kuliah. Habis kuliah baru aku lanjut lagi kerja. Nah biasanya malamnya gitu, kayak kalau misalnya mau kelar baru aku tayangin ulang gitu. Kalau misalnya emang nggak sempat hari itu, biasanya di Sabtu Minggu kalau misalnya aku emang kosong atau apa, seharian aku apa sih nge-rewind semua mata kuliah pada minggu ini gitu. Biasanya aku gitu sih. Nah, jadi gini teman-teman, meskipun tugas kuliah kita banyak, tapi kita tetap bisa menjalankan bisnis. Caranya dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi usahakan waktu yang kita punya itu bermanfaat dan kita harus intinya memanfaatkan waktu itu biar biar nanti, karena kan sukses, mau usaha kita lancar, kita nggak cuma diem aja mantengin, kita harus gercep gerak cepat. Gimana caranya usaha yang udah kita bangun itu bisa berkembang dan kita bisa menikmati hasilnya. Jadi gitu ya Kak. Poin pentingnya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi buat teman-teman yang tugasnya banyak, kuliah terus usahanya lagi down, lagi nggak laku, tetap berusaha, tetap berjuang karena ada saatnya kita di bawah. Kemudian nih Kak, gimana sih ceritanya Kakak bisa dapat pembelian yang cukup banyak dan omsetnya lumayan? Aku punya mindset hidup ya gitu, mindset di hidup aku gitu. Aku punya mindset gini, hidup gue udah enak dari kecil, kedepannya gue harus enak juga, gue nggak mau susah gitu. Maksudnya enak itu dalam artian orang tuaku itu selalu memenuhi kebutuhan aku, apapun yang aku mau itu selalu dikasih sama orang tuaku gitu kan. Nah aku mau kedepannya pun juga begitu, tapi kan aku nggak bisa terus-terusan menggunakan duit orang tua dong. Nah terus akhirnya uh, aku punya mindset itu, aku tanamin sampai sekarang kayak ya udah terserah deh orang-orang mau bilang apa, yang penting hidup gue harus enak gitu kan. Nah karena aku jualan makanan itu kan nggak bisa ya ditipu gitu. Jadi setiap orang-orang yang ngebeli atau apa tuh
100% itu Hanes review gitu. Jadi aku nggak pernah, andai pun aku endorse orang pada saat itu, aku nggak pernah minta ke orang tersebut kayak nanti bilang enak ya, nggak, karena prinsip aku ini makanan. Orang itu bilang enak ya, kalau misalnya nanti dibeli lagi ya harus sesuai sama yang di review dong. Nggak bisa dong kalau misalnya ini dibilang enak ternyata sama misalnya sama kakaknya dibeli apaan sih nggak enak gini rasanya, kan nggak sesuai ekspektasi jadinya gitu. Jadi kayak itu poin pertama, maksudnya poin yang dimana kalau untuk makanan itu harus benar-benar menurut aku itu harus review benar gitu, nggak boleh dibuat-buat. Terus yang kedua, aku nggak terlalu mementingkan keuntungan sebenarnya gitu. Yang penting jualan aku laris manis itu sebenarnya bisa membuahkan hasil gitu. Bisa kalau misalnya kita tabung, kan ada istilah ya kayak sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah sama gitu, kalau misalnya kita keuntungannya kita mulai cicil gitu dari yang kecil gitu, nanti lama-lama jadi bukit, entar lama-lama jadi kayak membludak gitu. Tanpa kita sadari, wah gila, jualan gue udah segini keuntungannya gitu. Kalau misalnya emang dari awal kalian punya mindset hidup ya gitu. Punya mindset hidup, terus kayak semangat buat jualannya gitu loh. Kayak ya kan emang kalian mau gitu, maksudnya bergantungan sama orang tua kan nggak mungkin. Nah, bagus banget nih prinsip hidupnya kakaknya. Jadi meskipun orang tua kita ekonominya menengah ke atas, kita jangan hanya mengandalkan hasil keringat orang tua aja. Karena nggak selamanya ya kak, orang tua itu bareng terus sama kita, bisa terus menuhin apa yang kita inginkan. Dan nanti ada saatnya orang tua ninggalin kita dan kita harus berjuang sendiri. Nah, kalau nggak berjuang dari sekarang nih, mumpung ada orang tua yang bisa bantu, Iya, kapan lagi karena ya kak? Nah, kalau misalnya untuk kita mulainya nanti-nanti gitu, misalnya andai kata kita dan belum tentu orang tua tuh bisa nopang kita gitu. Kalau aku gini, karena orang tua aku masih ada, jadi aku mulai aja dulu. Andai kata aku jatuh, orang tua aku pasti masih bisa bangkitin aku lagi, dan pasti aku akan jauh lebih sukses ke depannya gitu. iya benar. Bukan hanya memanfaatkan hasil dari orang tua, tapi kita harus bisa berjuang sendiri. Kalau kalau niatnya kita nanti-nanti ya udah suksesnya nanti-nanti bukan Betul. sekarang gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, saya pengen tahu Kakak dulu lulusan lulusan apa sih Kak? SMA atau SMK, jurusan apa Kebetulan mungkin? aku SMK. Sorry teman-teman SMA. Aku SMK dan akuntansi di salah satu eh, Oh, jadi dulu Kakak di ya salah di mana? satu sekolah di Jakarta. Oh iya ya. Jadi dulu lulusan SMK akuntansi. Nah, kenapa sih Kak kok nggak ke sejalur milih akuntansi juga? Kan di PTM juga akuntansi. Kenapa harus melenceng pindah jalur ke manajemen meskipun itu sama-sama sejalur sih, tapi kan ya mata kuliahnya berbeda lah. Itu kenapa Kakak lebih milih manajemen daripada akuntansi yang sudah jelas-jelas Kakak tahu Kakak udah pelajarin dari masih sekolah SMA? Ini cerita, ini sebenarnya agak lucu sih. Jadi waktu SMP ke SMK itu aku name-nya sebenarnya kecil. Ya antara hidup dan mati lah bahasanya. Ini bisa masuk negeri apa enggak gitu kan. Terus aku bilang ke orang tuaku, terserah dia mau masukin di mana aja, yang penting negeri gitu kan. Karena aku prinsipnya ya udah harus negeri gitu kan. Aku prinsipnya aku harus negeri. Akhirnya nanya-nanya teman-teman, masuk mana, masuk mana. Akhirnya aku bilang ke orang tua aku, Pak udah aku SMK aja deh akuntansi gitu kan. Sebenarnya dari awal tuh orang tuaku juga agak ragu kalau aku masuk akuntansi gitu kan. Jadi tuh ya udah kira kayak ya udahlah bismillah aja gitu, karena kira aku masuk akuntansi. Jadi tuh secara nggak langsung aku masuk akuntansi itu juga sebenarnya kecemplung. Yang penting aku prinsipnya yang penting negeri udah gitu, nggak mikirin jurusan, yang penting udah, yang penting gue negeri gitu kan. Yang penting gue negeri. Akhirnya aku dapet di salah satu sekolah di Jakarta. Aku masuk SMK itu, terus aku masuk akuntansi. Nah ternyata kecemplung kecemplung di yang bukan kita mau tuh nggak enak banget. Jadi tuh mau nggak mau aku harus nahan itu semua. Aku harus nahan 3 tahun itu gitu kan.
Terus akhirnya pas kuliah, aku nggak berharap pas mau masuk kuliah aku nggak berharap di negeri. Yang penting aku karena aku suka bisnis dan aku pengen ngembangin bisnis aku, gimana sih caranya biar bisa berkembang ini dan segala macem. Aku bilang ke orang tua aku, papa, mama, terserah mau masukin aku di mana aja, terserah, yang penting jurusannya manajemen. Dah, gitu. Yang penting jurusannya aku nggak kecemplung lagi, tapi untuk kuliahnya terserah di mana aja, gitu. Jadi akhirnya karena aku tanya sama manajemen sejalur lah bahasanya gitu, ya tetap ada bedanya. Akuntansi kan lebih ke hitung-hitungannya gitu kan, ya udah nggak mau, capek akuntansi ngitung duit orang tapi nggak ada duitnya gitu. Ngitung duit yang gaib ya. Aku ngomong terserah mama papa mau masukin aku di mana aja, yang penting aku manajemen. Jadi pas SMK, pas sekolah tingkat menengah atas itu kecemplung, tapi yang rada beruntung gitu ya kak. Karena kan ya bisa bermanfaat untuk kuliahnya juga. Iya. Nah untuk yang kuliah ini ya akhirnya tetap ya udahlah milih yang enggak negeri, asalkan ya di manajemen. Ya. Gitu ya kak. Sebenarnya yang menarik dari kenapa sih alasan kakak nggak milih akuntansi, yang menarik dari manajemennya itu apa sih kak? Aku masuk manajemen karena aku suka bisnis aja. Dan aku jadi modalnya hanya gimana tuh suka aku gitu ya? belum tahu. Aku benar-benar awam banget, jadi tuh kayak di situ daya tarik aku kenapa aku pengen kekeh masuk manajemen gitu. Terus juga Iya kak, bisa diulangi kak. Halo, bisa diulangi soalnya rada nge-lag. Oke. Udah oke sinyalnya. Tadi pertanyaannya apa, aku lupa. Kenapa sih lebih milih manajemen daripada akuntansi? Hal apa yang kakak sukai di manajemen? Karena aku dari SMP udah punya bisnis kecil-kecilan, tapi aku belum tahu cara memanage keuangan, bukan memanage keuangan sih, memanage bisnis yang benar tuh gimana tuh aku belum tahu sama sekali. Terus akhirnya aku tertarik kayak udah didukung juga sih sama sepupu aku, saudara-saudaraku, mama papa gitu, kayak aku punya bakat di bisnis gitu. Terus akhirnya kayak ya udah akhirnya manajemen ini tuh kayak punya daya tarik, kayak narik aku, lu bisa berkembang di bisnis lo gitu, asal lu mau gitu. Terus akhirnya aku udahlah, yang pas masuk kuliah aku bilang ke mama papa, pas aku kan gagal masuk SBM ya, gagal masuk PTN. Pas aku cuma sampai SBM, habis itu kayak ngomong ke mama papa terserah mau masukin aku di mana aja, yang penting aku manajemen lah. Karena minta restu orang tua. dari orang tuanya aku juga ngelihat aku punya bakat di sini gitu. Jadi intinya nih teman-teman, buat teman-teman yang nantinya, saya tidak mendoakan sih, buat teman-teman yang tidak bisa masuk ke negeri, jangan berkecil hati karena sukses tidak berawal dari negeri teman-teman. Sukses itu berawal dari potensi yang kalian miliki. Jadi kalian gali kalian itu bisanya di mana, potensi kalian itu di mana, dan itu yang harus kalian kerjakan. Seperti itu ya, Kak. Nah, ini ada lagi nih, Kak. Dari sekian banyak kampus yang ada di Jakarta, kenapa Kakak pilih PPN School? Yang tadi aku bilang, aku untuk kuliah, maksudnya untuk universitas, aku menyerahkan ke mama papaku, terserah mereka mau masukin aku mana aja, yang penting jurusannya. Oh, jadi pas awal-awal emang orang tua kakak itu menyarankan langsung ya udah di PPN School aja gitu ya, Kak? Aku tadinya di Telkom University pertama kali.
aku daftar di Telkom University, Universitas Pertamina, tuh satu lagi apa gitu. Itu semuanya keterima. Dan itu semuanya beasiswa. Semuanya beasiswa. Oh, beasiswa. Ya, kalau Waduh. kalau di Telkom nggak diambilnya di Telkom sama di Pertamina ini nggak diambilnya karena mereka kelasnya itu yang internasional. Sedangkan yang aku tahu kalau di dua kampus ini kalau di internasional itu 2 tahun di Indonesia, 2 tahunnya di luar negeri dan mama papaku belum bisa melepas aku di luar negerinya itu. Gitu. Udah gitu kan udah mepet nih, maksudnya udah mepet masuk kuliah gitu, udah mepet masuk kuliah kan, terus akhirnya kayak kamu mau gak masuk ke PPM? Aku tanya, PPM di mana Pak? Gitu kan, itu Tugu Tani belok kan. Emang iya? Emang ada kampus? Padahal aku sekolahnya tuh daerah situ, kayak emang iya? Sejak kapan gitu? Nggak ada Pak. Itu aku sampai debat sama mama, apaan sih nggak ada kampus gitu kan. Terus akhirnya kayak hari Sabtu aku dibawa sama papaku, ini kampusnya. Lah ini kampus, aku kira ini kantor gitu loh. Kayak oh iya. Jadi lebih Iya, update orang tuanya ya iya. daripada anaknya. Oh ya udah terserah papa, dia mau masukin aku di mana aja, yang penting aku jurusannya manajemen. Itu aja. Wah, model-model anak yang baik ini nurut sama orang tua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kakak kan jurusannya itu manajemen bisnis nih, Kak. Nah, sebenarnya berpengaruh sih enggak, Kak, dengan kuliah yang kakak ajarkan, maksudnya mata kuliah yang diajarkan di kampus dengan eh, yang kakak praktekkan di bisnis kakak, itu berpengaruh nggak sih, Kak? Dan biasanya seberapa berpengaruh sih, Kak, dalam kakak memahami teori di kampus dan saat kakak mempraktekkan di bisnis yang kakak jalani saat Kalau ini. aku pribadi nggak, kalau aku pribadi ya nggak semuanya itu nyambung sih gitu. Jadi cuman beberapa mata kuliah yang aku pahami, yang aku ngerti itu nyambung sama bisnis aku gitu. Kayak cara ngatur waktu yang benar itu gimana, terus misalnya mau endorse lebih baik ini atau ini gimana, aku dikasih tahu caranya sama dosen-dosen aku, dan itu di aku worth it gitu, maksudnya kayak bekerja gitu. Jadi antara yang dipelajari di kampus masih berpengaruh ya sama bisnis yang kakak jalankan saat ini dan sangat membantu Iya, ya kak dan pastinya. itu benar-benar di kampus aku, dosen-dosen aku itu benar-benar akrab sama aku, benar-benar kayak kalau muridnya punya usaha atau apa tuh benar-benar kayak 100% didukung sama mereka. Jadi tuh menurut aku itu kayak pencapaian apresiasi sendiri buat aku gitu, kayak nggak nyangka dosen aku tuh ngedukung aku gitu. Ya pastinya kalau kita didukung itu pastinya kan ada perasaan bangga ya kak. Terus kak menurut kakak matkul apa sih kakak kakak pakai saat ini saat menjalankan bisnis itu ada matkul misalnya matkul spesifik yang bisa dibuat menjalankan bisnis itu ada nggak kak yang diajarkan Ada di kampus mata kakak? kuliahnya Pak Dwi dan Pak Dimas. Mata kuliah apa itu kak? Itu Pak, itu is work, itu bekerja banget di aku. Nama mata kuliahnya apa kak yang diajarkan Pak Dwi dan Pak Dimas Bisnis itu? digital dan desain inovasi. Dan itu menurut Oh, aku, gimana tuh kak? Boleh hmm? diceritakan kak? Gimana itu boleh Kalau diceritakan? bisnis digital tuh jadi kita tuh diajarin cara digital produk gitu-gitu dan segala macam tuh gimana, terus cara tahu pesona-pesona pesona-pesona customer kita tuh apa, itu benar-benar diajarin sama Pak Dwi sama Pak Dimas.
Dan kalau untuk Hmm, desain itu seru dong. mungkin lebih ke arah cara ngedesain. Ini kan setiap manusia punya inovasi ya. Nah itu tuh kayak inovasi kita, imajinasi kita tuh kayak dikaryakan gitu, benar-benar diarahkan. Sebenarnya mata kuliah ini tuh nyambung, dua-duanya nyambung gitu. Cuman mungkin kalau bisnis digital lebih, ya bisa dibilang bisnis digital lebih ke praktek, desain inovasi lebih ke materi. Hmm, ya, ya, ya. Tuh teman-teman, itu ada skill sedikit terkait mata kuliah di manajemen bisnis. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung join ya teman-teman. Nah, untuk masuk di jurusan kakak itu, apakah harus punya bisnis dulu kak? Atau kita yang nggak punya bisnis masih bisa gabung atau gimana kak? Kok tidak ada suaranya ya Halo, kak? udah kedengeran belum? Iya, Jadi iya sudah. teman-teman aku malah yang baru 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 selesai semester 5 ini malah banyak baru yang mulai ngebisnis gitu. Jadi masuk manajemen bisnis tuh nggak mesti punya bisnis dulu, malah itu peluang buat kalian kayak kalian jadi basicnya cara memulai bisnis yang baik dan benar itu gimana. Hmm. Jadi nanti semisal nih Kak, selama kita kuliah kita nggak ada bisnis, atau setelah lulus baru diwajibkan punya bisnis atau Enggak gimana kok, Kak? ya sesuka hati aja mau punya bisnisnya kapan. Cuman kan karena emang dari SMP aku udah demen bisnis, jadi kayak bonus aja buat aku udah bisa punya bisnis di semester ini gitu. Oh, jadi tidak mewajibkan ya, tapi setidaknya kita punya bisnis biar kita langsung bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di kampus, seperti itu ya. Baik, baik. Untuk selanjutnya, teman-teman, jadi kalau mau masuk di PPM School, teman-teman nggak harus, apalagi jurusan manajemen, teman-teman nggak harus punya bisnis, teman-teman bisa mulai merintis bisnis saat kuliah ataupun setelah kuliah. Jadi PPM tidak mewajibkan teman-teman punya bisnis. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian Kak, selanjutnya saya pengen tahu nih Kak, tantangan apa aja sih yang kakak hadapi dalam menjalankan bisnis kakak dan bagaimana caranya kakak menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Biar kami, teman-teman, juga tahu nih kak gimana nanti semisal teman-teman punya bisnis, cara menghadapi tantangannya gimana. Biar tips dari kakak ini bisa bermanfaat untuk kelancaran bisnis teman-teman. Mungkin tipsnya yang pertama kalian harus tahu dulu peluang kalian itu ada di mana, customer kalian itu ada di mana gitu kan. Kalau mungkin kalau aku customernya itu ada di bisnis makanan, terutama makanan cemilan gitu kan. Kalau misalnya emang bisnis kalian ada di dunia fashion, ya mungkin biar naikin usaha kalian itu cara mungkin nge-review gitu-gitunya gitu, cari yang emang influencernya itu apa namanya yang di dunia fashion juga gitu. Jangan sampai kalian fashion tapi di reviewnya sama yang makanan itu melenceng menurut aku. Baik, jadi teman-teman untuk menjalankan bisnis itu ada tantangannya. Nah, semisal kalian harus tahu produk yang mau kalian bisniskan itu apa, kalian harus paham betul tentang produknya dan tentunya kalian harus punya ilmu tentang itu dan nantinya kalian harus tahu target marketnya itu mau kemana dan saat yang sudah dijelaskan kakaknya tadi, kalau mau influencer harus sejalur. Semisal kalian mau influencer makanan, sedangkan dia brand ambasadornya fashion, pakaian, itu tidak nyambung ya teman-teman. Seperti itu. Jadi butuh butuh ilmu juga sih teman-teman dalam menjalani bisnis ini. Nggak hanya kita
tahu ilmu dasarnya aja karena butuh pendalaman yang yang luas banget biar nanti bisnis ini bisa berjalan lancar teman-teman. Karena jujur saja kalau hanya ilmu yang dasar itu tidak bisa menjamin teman-teman. Jadi perlu ilmu yang lebih luas, pengalaman yang lebih dalam dan juga mungkin tutor-tutor yang lebih expert gitu ya. Apalagi kalau di PPM School kan dibantu sama dosen yang tentunya dosennya sudah jago, sudah expert di bidang bisnis. Jadi itu merupakan poin plus jika teman-teman masuk di PPM. Dosennya sangat membantu, interaktif dan juga menyenangkan. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Kak, yang saya tanyakan dari Kakak. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaannya di chat pertanyaan ya teman-teman, biar memudahkan saya untuk membacakannya. Nih pertanyaan terakhir dari saya Kak, mungkin kakaknya bisa kasih tips buat teman-teman nih yang ingin membangun bisnisnya saat sekolah ataupun saat kuliah. Apa ya, mungkin tips dari aku, yang pertama kalian harus punya moto dulu untuk berbisnis apa. Kan kayak contohnya rumah aja, rumah itu kan punya pondasi ya. Kalau misalnya pondasinya itu nggak kokoh, ya rumah itu akan hancur. Sama kayak bisnis. Kalau misalnya di bisnis kalian nggak punya pondasi, ya cuma sebentar bahasanya tuh gitu. Jadi tuh kalian harus punya pondasi yang kuat dulu, terus jangan terlalu memikirkan keuntungan yang besar gitu. Kayak ya udah yang kecil-kecil aja tuh lama-lama jadi bukit gitu loh. Jadi jangan terpaku kayak misalnya teman kalian punya usaha terus kayak ih kok usaha dia ini ya gitu. Nggak usah gitu, kayak kalian yakin aja sama usaha kalian. Usaha kalian itu bisa lebih maju dari dia, kayak gitu aja sih dari aku. Nah, Jadi dimulai iya Kak, bisa diulang soalnya rada ya putus-putus. intinya harus punya pondasi untuk ngebangun bisnisnya. Ya, jadi teman-teman berdasarkan pemaparan Kak Firda tadi, saat memulai bisnis, teman-teman harus kuatkan niat dulu, pondasinya dulu diperkuat, karena kan kalau pondasinya goyah, nantinya akan roboh. Dan teman-teman harus sabar, selalu konsisten dalam menjalankan bisnis, jangan merasa putus asa ataupun berkecil hati, lihat teman kita udah sukses, kok kita masih gini-gini aja ya. Jangan berkecil hati deh teman-teman, soalnya kan jalan sukses kita berbeda, dia dengan jalannya dan kita dengan jalan kita. Dan baik, mungkin itu Kak pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari Melga 20 Kak. Kesulitan yang sering terjadi ketika masuk kuliah sambil bisnis itu apa ya Waktunya Kak? nggak ada. Waktunya susah banget. Oh, di waktu ya Kak. Jadi gimana cara kita memanajemen waktu ya? Harus pintar-pintar Ya, manajemen waktu sih Kak. Tapi nggak gini juga, kita pintar manajemen waktu dengan cara memanfaatkan waktu istirahat. Itu nggak baik kan? Seperti kita ngelembur sampai malam, atau tiba-tiba sampai harus pagi. nggak Itu nggak jadi bagus juga kayak Kak. kayak yang tadi aku cerita, kayak kamu punya waktu cuma 10 sampai 15, itu 15 menit kalau misalnya kamu punya bisnis itu sangat berharga. Kamu manfaatin aja 15 menit itu. Jadi teman-teman berusaha memanfaatkan waktu yang sedikit itu bermanfaat. Jangan sampai kita memanfaatkan waktu yang banyak
Sedangkan kita jadi kena penyakit, itu nggak bagus juga buat kesehatan kita. Nah, ini ada pertanyaan dari, sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke pernyataan dari Nova NAP 17. Jadi gini, pernah nggak sih Kak Firda itu eh, mengalami diejek ketika usahanya tidak menghasilkan Pernah uang? dong. Siapa bilang nggak pernah? Pernah kok. Itu gimana perasaannya Kak Firda saat itu? Apa Kak Firda marah? Apa cuma dipendam? Nangis. Atau gimana Kak? Oh, cuma nangis. Ya, biasa Nggak, aku perempuan sih. ya gimana ya? Kan aku di Bata udah capek sama kuliah. Terus diejek kayak gitu. Ya capek lah bahasanya gitu kan. Capek, aku nangis sama mamaku sama tantaku. Pokoknya semuanya aku tangisin. Ya udah, suruh istirahat ya aku istirahat. Nanti aku uh, kalau aku udah ngerasa udah oke, udah everything will be okay, ya aku maju lagi. Terus aku ngebeli omongannya mereka deh. Gitu. Benar-benar. Kadang teman-teman, kita harus tutup telinga ya teman-teman. Tapi jangan tutup mata, nanti gak kelihatan. Kita harus tutup telinga, kita harus tutup telinga kita untuk nggak dengerin semua omongan mereka. Kita harus tetap fokus pada tujuannya kita. Karena ini tuh impiannya kita, bukan impiannya mereka. Biarlah mereka berkata Ya, apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ratu Sabel. Kak Kak Firda aktif di organisasi juga nggak di PPM? Kemudian bagaimana sih Kak cara menentukan prioritas Kakak antara bisnis atau kuliah? aku baru aktif itu semester 5 kemarin. Baru aktif di organisasi. Oh, Tadinya aku nggak pernah ikut organisasi karena males gitu, mager, capek gitu. Maksudnya aku udah capek sama kuliah, terus ditambah sama capek kayak organisasi gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir kok nggak ada pengalaman gitu di kuliah gitu. Apalagi kan kuliahnya online juga kan, jadi kayak benar-benar kayak nggak ada pengalaman. Terus ditawarin lah sama salah satu teman aku, mau nggak jadi BEM gitu-gitu. Akhirnya aku udah oke, aku mau, udah aku baru aktif dari situ. Terus untuk utamain kuliah bisnis, ya tetap kuliah dong sayang. Kuliah is number one. mulai. Terus Kak, gimana susah nggak Kak? Tadi ikut BEM kan ini baru dijalankan ya. Ikut BEM terus belum ngadepin tugasnya, belum mau packing bisnisnya, mau ngurus bisnisnya. Itu apa yang Kakak kerjain dulu? Apa kuliahnya? Yang pasti kuliah dulu ya. Nah, terus kalau semisal ada rapat nih, rapat di organisasi. Duh, aku belum making, aku belum ini. Lah, itu gimana, Kak? Ya aku tetap utamain kuliah, tetap utamain organisasi, tetap utamain BEM. Untuk masalah packing-packing, don't worry sayang. Aku udah ada yang bantu kok. Tante aku, adik aku tuh. Oh, jadi asisten itu Iya, mempermudah emang Kak. karena akhirnya aku bisa ngebuktiin ke keluargaku, ke semuanya kalau usaha aku serius di usaha ini gitu. Akhirnya aku berhasil beli salah satu barang, ya akhirnya mereka percaya. Dan akhirnya dari situ aku dibantu sana sini sama mereka. Iya benar. Kalau kita udah dapat dukungan, apapun yang kita jalankan itu teman-teman pasti akan nyantai, akan enjoy, akan kita nikmati kalau ada backingan kita. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, tadi kan yang Kakak jelaskan itu mengenai kuliah online sambil bisnis nih Kak. Ini pertanyaan dari Simanjuntak 1983. Kak izin bertanya, bagaimana tutorialnya kuliah offline nih Kak sambil kerja dan bisa memanajemen waktu? Apa Kakak pernah menjalani kuliah offline dan sambil menjalankan bisnis Kak? Itu gimana sih Kak?
aku waktu offline itu kan cuma 1 semester ya. Dan itu aku jualan juga masih jatuhnya tuh mut-mutan gitu. Yang penting aku suka. Karena ya aku suka bisnis gitu. Cuman waktu awal-awal itu aku nggak terlalu mikirin keuntungan. Kayak bisa dibilang aku rugi deh kayaknya. Nggak pernah dapet keuntungan sedikit pun gitu loh. Nggak pernah dapet. Itu tuh baru mulai benar-benar seriusnya itu pas awal pandemi ini. Aku benar-benar baru serius ke dunia bisnis. Jadi untuk mungkin tips atau apanya aku belum bisa jawab karena aku nggak ada belum ada pengalaman untuk bisnis ini secara offline. Oh, jadi belum ada pengalaman ya Kak. Tapi kan pastinya ada kemungkinan nih Kak, pandemi ini berakhir dan nanti siapa tahu kan ya Kak, namanya mukjizat, mungkin pandemi udah hilang dalam sekejap, dan kuliahnya jadi offline, dan itu bagaimana cara Kakak menghadapinya. Semisal Kakak kuliahnya offline, terus bisnis lagi naik-naiknya tuh, itu gimana? Ya kalau sebenarnya sama aja sih kayak yang online gitu. Cuma bedanya kan kalau misalnya online kalau kita udah selesai kuliah ya udah kita langsung packing gitu kan. Sama mungkin nanti kalau misalnya di offline kalau emang udah nggak ada kegiatan penting ya aku pulang. Aku pulang, aku kerja gitu. Nah, misalnya gini, kayak waktu itu pernah, waktu offline, aku biasanya di hari Jumat sih, aku tuh biasanya kelar kelas itu jam 11 siang, sebelum Jumatan. Nah, biasanya itu baru ada rapat, misalnya rapat sana sininya itu biasanya mulai dari jam 5 gitu, jam 5 pagi habis maghrib. Ya, itu kan kurang lebihnya aku punya waktu 5 sampai 6 jam ya. 5 sampai 6 jam gitu. Nah, ya udah aku pulang, ya mungkin aku tidur atau apa atau aku packing gitu. Nah, nanti ya mungkin jam 4 atau setengah 5 aku balik lagi ke kampus dan kebetulan kan emang kampus aku sama rumah dekat. Jadi ya udah gitu aja paling. Jadi tetap manage Oh, waktunya tuh emang harus pintar-pintar sih gitu. jadi tipsnya untuk pertanyaan tadi, manajemen waktu itu yang paling penting teman-teman. Dan semisal kalian udah nggak kuat dan udah nggak bisa mengatur lagi jalan terakhirnya, mungkin seperti ya apa yang dilakukan Kak Firda tadi, minta bantuan orang lain. Tapi kalau bisnisnya udah gede, kalian harus bayar nih teman-teman. Jangan cuma minta bantuan, modal terima Tapi aku kasih. nggak pernah bayar. Aku nggak, Lah iya kan keluarga. iya, karena aku belum dibolehkan menjadi bos sama mamaku. Iya, benar. Belajar dulu masih Kak. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan. Bagaimana sih Kak cara meyakinkan diri kita untuk memulai bisnis itu dari awal? Kan sulit nih Kak. Misalnya kita mau bisnis, tapi masih mikir, kebanyakan mikir tuh Kak, bisnis apa ya kira-kira yang cocok untuk saya. Terus semisal saya jualan ini, kan udah ada yang jualan. Nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau aku rugi gimana? Ya, itu Kak, gimana Kak? Terkadang banyak orang-orang itu yang nggak mau memulai karena pikiran mereka sendiri Kak. Jadi saran Kakak nih gimana biar kita yang mau memulai ini bisa terbantu dan bisa akhirnya bilang, oke, okay, saya harus jalankan bisnis ini. Ya, yang pertama kali kalian harus kuat, harus siapin mental aja dulu. Kalau mental kalian nggak kuat, ya nggak usah bisnis gitu. Karena jatuhnya itu kan bisnis itu nyari uang. Uang itu kan kejam. Uang kejam ya. Karena Lelah. menurut aku uang itu kejam. Uang itu bisa menghancurkan sesuatu yang kita tidak inginkan gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi kayak pertama harus kuatin mental dulu. Terus kalau misalnya kan udah ada yang jualan ini, jualan itu, namanya juga bersaing gitu. Bersaing itu secara sehat gitu. Dan kamu harus yakin juga kalau rezeki itu tidak ketukar. Don't worry. Bener, rezeki itu emang tidak ketukar.
Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, kalau dari Lovely, manajemen itu pelajarannya lebih kemana sih Kak? Lebih mempelajari apa maksudnya? Manajemen itu kan banyak. Di kampus itu ada manajemen entrepreneurship, apalagi marketing, uh, finance, sama apa gitu aku lupa. Pokoknya ada 4 kalau nggak salah. Yang satu operasi. Tergantung kalian mau masuk manajemen apa dulu. Kebetulan kan karena aku punya bisnis gitu, jadi aku masuknya ke entrepreneur. Entrepreneur kan itu pengusaha. Jadi tuh aku mau jadi pengusaha gitu. Dia tergantung manajemen yang kalian pilih dulu apa. Kan manajemen bisnis kan bercabang lagi tuh. Dan kebetulan ambil yang entrepreneurship. Kalau di manajemen itu ada hitung-hitungannya atau hanya teori atau gimana Kenapa Kak? Kak? Kalau di manajemen itu ada hitung-hitungannya atau hanya teori kita Ada, praktek atau hitung-hitungan ada, gimana? tapi nggak sedetail akuntansi. Cuman itu apa gitu aku lupa. Udah cuma sedikit doang kok hitung-hitungannya. Jadi lebih langsung ke prakteknya gitu ya Kak, biar lebih paham gitu ya. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum saya bacakan, semoga teman-teman tidak berkecil hati. Tunggu untuk live Instagram selanjutnya. Oh iya Kak, ada lagi satu pertanyaan nih Kak. Satu terakhir aja nih Kak. Cara memasarkan produk itu gimana sih Kak? Dari Ibnu Bania. Aku pertama kali dari mulut ke mulut. Secara manual gitu, mulut ke mulut Enggak, gitu. bukan. Maksudnya awal Iya, waktu ngerti Pak. awal-awal tuh aku ngasih produk aku ke teman-temanku. Terus sama teman-teman aku di review. Terus habis itu TK aku tuh kan mulai tuh ya, walaupun masih 1212 yang beli kan. Masih 1212 yang beli, habis itu apa namanya, dananya udah kekumpul, aku coba endorse ke salah satu influencer, makin naik, jadi ya udah. Jadi tuh jatuhnya tuh kalau untuk makanan ya itu dari mulut ke mulut aja, tapi dengan catatan nggak boleh dibuat-buat reviewnya. Kalau misalnya bilang enak-enak, kalau misalnya bilang gak enak ya gak enak gitu, jangan dibuat-buat, intinya mah gitu kalau untuk makanan. Terus ada cara lain nggak Kak? Selain cara tadi, maksudnya pemasarnya melalui digital marketing atau apa gitu Kak? Mungkin lewat dari Yang iklan di Instagram. Kan ada tuh fitur iklan sekarang kan ya. Sekarang tuh mulai bisnis mah gampang, sumpah. Gampang banget buat ngepasarinnya tuh, jauh lebih gampang banget ketimbang aku dulu waktu zaman SMP. Nah, baik. Seperti itu ya teman-teman cara pemasaran produk ya. Yang pertama, kalian bisa pemasarannya dari manual, dari reviewnya orang-orang, tapi dari mulut ke mulut seperti kata Kak Firda tadi, tapi itu promosinya tidak menjangkau luas sih teman-teman, hanya di lingkup sekitar kita aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin produknya bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan orang yang jauh sekalipun, teman-teman bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Seperti itu ya, Kak. Mungkin cukup sekian teman-teman live Instagram pada malam hari ini bersama Kak Firda dari PPM School. Mungkin ada kata-kata terakhir dari pesan-pesan terakhir buat motivasi nih biar teman-teman semangat untuk kuliah dan juga sambil bisnis. Jangan takut untuk memulai, yakin sama diri sendiri, dan serahkan kepada Tuhan. Itu aja sih. Ya, seperti
seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau kuliah di PPM School, saat ini PPM School lagi ada promo beasiswa nih teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di websitenya PPM School atau di Instagram @ppmschool, dan jangan lupa untuk di follow ya teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak tertinggal dengan info-info menarik yang di-share oleh PPM School. Jangan lupa di follow @ppm School ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian Kak live Instagram kami. Terima kasih ya Kak atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih atas waktunya juga Kak. Bye-bye. Bisa live Kak, nggak apa-apa. Dadah teman-teman, thank you yang udah datang. Terima kasih juga Kak Firda, sehat selalu. Nah, alhamdulillah teman-teman, acara live Instagram pada malam hari ini bersama PPM School sudah berakhir, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Firda tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam kehidupan yang selanjutnya, entah itu teman-teman mau melanjutkan bisnis ataupun mau kuliah, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di live Instagram ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Untuk sedikit ada kata-kata nih untuk teman-teman. Semangat teman-teman, yuk segera melangkah dan buat keputusan, jangan hanya berdiam diri dan meratapi keadaan. Baik, siapa kita? Pejuang PTN bisa. Sekian dari saya di acara live Instagram pada malam hari ini. Saya Irma, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.